Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sabdamu kami rindukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kami hikmat. Amin. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu pemeliharaan Tuhan dalam keterbatasan. Dan juga pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ia berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tema kita yaitu pemeliharaan Tuhan dalam keterbatasan. Setiap orang dapat merasa tidak nyaman ketika ada di dalam keterbatasan. Keterbatasan yang ada dapat juga menjadi sebuah cara berpikir atau mindset yang dikenal dengan fixed mindset. Nggak bisa, nggak mungkin, itu mustahil atau nggak cukup. Situasi dalam keterbatasan yang membuat kerangka berpikir juga kita menjadi terbatas. Itu juga yang dialami oleh murid-murid. Ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan orang banyak itu kemudian juga pastinya merasa lapar, Yesus berkata kepada para murid, di mana kita dapat memberi mereka makan. Filipus mewakili sebuah kerangka berpikir, yaitu juga fixed mindset, berpikir di dalam keterbatasan. Kalau ada pada kita uang 200 dinar, sekitar 20 juta untuk membeli roti, mana cukup? Itu merupakan kerangka berpikir terbatas, fixed mindset. Tetapi tokoh yang lainnya, yaitu Andreas, mewakili sebuah cara berpikir yang berbeda. Andreas membawa kepada Tuhan Yesus seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Andreas punya sebuah kerangka berpikir dapat melihat potensi yang ada sekelilingnya. Dan juga Andreas dapat mewakili sebuah kerangka berpikir yang disebut dengan growth mindset. Mampu melihat apa yang ada dan dengan daya kreativitasnya memandang keterbatasan secara positif. Andreas membawa kepada Yesus anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan tentu kita tahu kisah selanjutnya yang disebut dengan mujizat. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir dan kemudian berkarya. Yang ada adalah setelah diberikan banyak, orang-orang makan, yaitu dengan sisa 12 bakul yang itu dicatat 5.000 laki-laki, anak-anak dan perempuan tidak dicatat. Dari sini kita dapat melihat bahwa keterbatasan dapat menjadi sebuah kesempatan ketika kita belajar dan juga membuat kita bertumbuh. Tuhan memelihara kehidupan para murid, betul. Tetapi juga Tuhan dapat menggunakan keterbatasan sebagai sebuah kesempatan mendidik. Dan juga di dalam keterbatasan para murid dapat belajar mengenal Kristus lebih dekat dan juga merasakan bagaimana Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan murid-murid dan orang banyak di dalam keterbatasan. Firman Tuhan secara sederhana mau juga mengingatkan kita, segala keterbatasan yang ada, segala krisis yang terjadi dalam kehidupan kita dapat menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk belajar dan kemudian juga kita berkembang justru di dalam keterbatasan. Itu merupakan sebuah pilihan dan kerangka berpikir. Saya kenal dengan seorang kawan, dia seorang dosen dan juga seorang praktisi pendidikan. Beliau namanya Ibu Nina Krisnawati. Lewat Ibu Nina saya pun belajar. Lewat Ibu Nina saya mengenal dengan sebuah zona, itu dengan zona nyaman. Dalam kehidupan kita ada empat zona. Yang pertama adalah zona nyaman. Setiap orang nyaman di dalam situasinya. Dan ketika ada perubahan yang terjadi, orang dapat masuk pada zona yang kedua, yaitu fear zone, rasa takut. Dan ketika terus mengalami perubahan, orang akan mengalami sebuah zona yang ketiga, yaitu zona belajar, learning zone. Dari comfort zone, kemudian kepada fear zone, dan kemudian kepada learning zone. Ketika orang dengan daya kreatifnya melihat segala sesuatu dalam perubahan dan tetap berjuang, maka dari
learning zone, orang dapat masuk pada sebuah tahap selanjutnya, yaitu growth zone, bertumbuh, berkembang. Orang-orang yang masuk di dalam zona pertumbuhan adalah orang yang memandang keterbatasan sebagai sebuah kesempatan untuk tetap belajar dan kreatif. Justru di dalam kesempatanlah orang dapat bertumbuh ketika dia memilih untuk bagaimana tetap kreatif. Dan growth zone, zona pertumbuhan, mengingatkan kita juga tentang sebuah kerangka berpikir, yaitu growth mindset. Kreatif, adaptif, kerja keras dan tekun. Growth mindset, melihat banyak potensi yang ada di sekeliling kita dengan kerangka cara pandang yang baru. Dengan firman Tuhan, kita diingatkan Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Yes, betul. Tetapi pemeliharaan Tuhan juga dapat kita rasakan justru di dalam keterbatasan. Di dalam keterbatasan dapat membuat kita belajar hal baru, kreatif, dan merasakan berkat pemeliharaan Tuhan meski di dalam keterbatasan. Justru di dalam keterbatasan kita dapat semakin merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. PKJ 258, ku ingin selalu dekat padamu, mengingatkan kita ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan tangan Tuhan yang menopang kita, Tuhan akan memberikan pertolongan padamu. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, di dalam keterbatasan mampukan kami bersyukur dengan mengucap syukur senantiasa, berbanding kami mengeluh dan mengomel. Mampukan kami Tuhan dengan daya kreativitas kita, dengan daya kreativitas kami mau belajar semakin bertumbuh. Kami mau rindu semakin merasakan pemeliharaan Tuhan. Justru pada saat di dalam keterbatasan, kami yakin Tuhan pelihara juga di dalam situasi apapun juga yang terjadi. Dalam Kristus